Fakhira Maulidah, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Jatimur, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya akan menceritakan sebuah kisah dongeng asal-usul Gunung Pinang, legenda yang berasal dari Provinsi Banten. Gunung Pinang merupakan gunung yang terletak antara Kabupaten Serang dan Cilegon, Provinsi Banten. Gunung dengan ketinggian 300 meter di bawah permukaan laut sekarang menjadi tujuan wisata populer di wilayah di Provinsi Banten. Provinsi Banten sendiri merupakan hasil pemekaran dari Jawa Barat pada tahun 2000. Ibu kota Provinsi Banten berada di Kota Serang. Cerita asal-usul Gunung Pinang berawal dari gubuk sederhana yang berada di pesisir pantai Banten yang permanen. Gubuk tersebut ditinggali oleh seorang janda paruh baya yang miskin. Ia tinggal di sebuah gubuk bersama putranya yang bernama Dampu Awang. Suatu hari, ada kapal saudagar yang banyak di dekat pantai. Mendengar kabar ini, Dampu Awang segera pulang menemui ibunya. "Ibu, ada kapal saudagar yang sedang berlabuh di dermaga. Dampu ingin sekali bekerja di kapal itu. Siapa tahu nanti Dampu bisa menjadi saudagar kaya dan membahagiakan ibu." Setelah awalnya ditolak oleh sang ibu untuk bekerja di kapal saudagar, tetapi Dampu terus meyakinkan ibunya agar mengizinkan untuk bekerja di kapal saudagar dan terus memohon agar dibolehkan pergi. Akhirnya sang ibu pun luluh dan mengizinkan Dampu pergi untuk bekerja di kapal. "Baiklah nak, ibu izinkan kamu bekerja di sana. Namun jangan pula memberikan kabar ya nak. Bawalah juga burung kakak tua ini agar kamu tidak kesepian di sana. Jaga dirimu baik-baik nak. Bekerjalah dengan gigih. Ibu doakan semoga impianmu terkabul." "Baik Bu, akan kuingat pesan ibu dan aku akan kembali untuk menemui ibu." Dan Dampu pun bergegas untuk menemui saudagar kaya untuk bekerja di kapalnya. Dan saudagar pun menerima untuk bekerja di kapal. Ketika tiba saatnya, sang ibu mengantarkan Dampu dengan linangan air mata. Ia berharap impian putranya itu terkabul dan bisa berjumpa kembali. Di kapal saudagar, Dampu bekerja keras. Saudagar pun mengakui kegigihan Dampu dalam bekerja. Hingga suatu hari, Dampu Awang dipanggil oleh saudagar untuk dinaikkan jabatannya. "Nah, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Saya sangat mengagumi hasil pekerjaanmu. Kupikir kau cocok untuk menikah dengan putriku, Siti Nurhasanah. Apakah kau bersedia?" Dampu Awang terkejut dan gembira mendengarnya. "Tentu saja saya bersedia, Tuan." Dan akhirnya Dampu Awang pun menikah dengan Siti Nurhasanah. Tak lama kemudian, Tepu Abu Masya meninggal dunia. Kini Dampu Awang menjadi saudagar yang kaya, menggantikan mertuanya. Namun, apakah Dampu Awang mengingat janji kepada ibunya? Ternyata tidak. Dampu sudah lama melupakan ibunya yang berada jauh di pesisir.
pesisir. Suatu hari, kapal Dampu Awang berlabuh di dekat kampung halamannya. Kabar kepulangan Dampu Awang tersebar di seluruh kampung. Ibu Dampu Awang pun yang sudah tua mendengar kabar itu dan segera bergegas ke dermaga. Sayangnya, dia tidak disambut baik oleh putranya. Meskipun tahu kalau dia itu ibunya, Dampu Awang berpura-pura tak mengenalinya. Ia malu dengan keadaan sang ibu yang seperti pengemis. Anakku, kamu sudah pulang, nak. Ibu sudah lama sekali menantikan kepulanganmu. Siapa kamu? Aku tidak mengenalimu. Aku ini ibumu, nak. Bukan, kamu bukan ibuku. Aku ini ibumu, nak. Kamu sudah melahirkanmu. Sudah lama ibu menantikan kepulanganmu. Pergi kau sana, jangan mendekatiku. Ya ampun, kamu tega sekali, nak. Kamu tidak mengakui aku ini sebagai ibumu. Ibu hanya mempunyai kamu satu-satunya di dunia ini, nak. Suamiku, apakah ia benar ibumu? Kenapa kamu tidak pernah bercerita kalau kamu masih mempunyai orang tua? Dia bukan ibuku, sayang. Dia hanya orang gila yang mengaku sebagai dia ibuku. Mengapa dia menghampirimu dan mengakui kalau kamu sebagai anaknya? Dia bukan ibuku. Mana mungkin aku mempunyai ibu seperti dia. Ibuku sudah lama meninggal. Sudah, jangan kau hiraukan perkataan ibu ini. Perkataan Dampu Awang membuat ibunya bersedih. Ibunya berdoa dengan penuh kepedihan. Ya Tuhan, jika ia bukan putraku, biarkanlah dia pergi. Namun, jika ia putraku, tolong berikan dia hukuman. Doa sang ibu pun terjawab. Ketika itu, Awang hendak pergi. Suara petir pun mulai terdengar sangat kencang di langit dan suasana berubah menjadi sangat gelap. Badai datang dan mengombang-ambing kapal Dampu Awang. Seluruh penumpang termasuk Dampu Awang merasa ketakutan dan burung kakak tua pun berkata, "Dampu, akuilah ibumu itu." Diam kamu, jangan banyak bicara. Ibu berteriak di arah pesisir, memanggil Sari, memanggil sang anak yang sudah pergi meninggalkannya. Dampu, kembalilah, nak. Akuilah bahwa aku ini ibumu. Kamu sebelum Tuhan memberikan hukuman terhadap kamu, nak. Dampu tidak menghiraukan panggilan sang ibu. Ia tetap melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba kapal yang naiki terbawa badai besar dan terombang-ambing di lautan. Dan Dampu mulai menyadari kesalahannya bahwa dia sudah berkata kepada sang ibu, Ibu, maafkan aku. Aku adalah anak durhaka yang tidak pernah mengakui ibu sebagai ibuku sendiri. tetapi kata maaf dan penyesalannya sudah terlambat. Lalu tiba-tiba kapal yang ditumpangi Dampu terbawa angin yang kencang dan terangkat sampai ke udara. Kemudian kapal itu terlempar ke arah selatan pesisir. Kapal itu pun jatuh terlungkup dan berubah menjadi sebuah gunung. Hingga saat ini gunung tersebut dikenal sebagai Gunung Pinang. Demikianlah cerita tentang asal-usul Gunung Pinang.
lubuk yang paling dalam saya tutup